Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau mengulas iOS terbaru lagi dari Apple, yaitu iOS 17.1.2 yang baru aja dirilis kemarin. iOS ini adalah lanjutan dari 17.1.1 ya, yang kalau nggak salah tuh 2 minggu yang lalu itu dirilis. Tujuannya untuk perbaikan bugs dan juga security update. Dan di 17.1.2 ini kurang lebih sama ya untuk update-annya, yaitu untuk security update dan juga perbaikan bugs yang kalian alami di iPhone kalian. Dan di video kali ini gue menggunakan iPhone kedua gue, secondary iPhone gue, yaitu iPhone XR yang udah gue custom hosting ke iPhone 15 Pro. Jadi buat kalian yang penasaran pengen tahu proses pengubahannya, kalian bisa cek aja videonya di sini. Dan kalau kita cek di sini untuk size update dari iPhone XR gue itu yaitu sebesar 200 megaan ya, ada di 229 MB, dan ini cenderung kecil ya untuk update-annya karena emang cuma minor update aja. Yang mana untuk iOS dengan total 4 angka tuh biasanya emang untuk perbaikan bugs dan juga security update ya, intinya minor update aja. Jadi size-nya juga nggak akan besar kalau posisi kalian tuh ada di iOS sebelumnya di 17.1.1. Selanjutnya kita akan cek untuk build number-nya. Kita pergi ke general lalu about. iOS version di sini 17.2.21B101. Jadi ini untuk iOS version build number dari 17.1.2. Jadi buat kalian yang mau download dan install, pastikan untuk build numbernya sama dengan yang ini. Kita pergi ke bagian iPhone storage seperti biasa. Kita cek untuk sistem datanya. Jadi di sini gue mendapatkan 3,8 GB ya, yang mana itu ada perubahan di 17.1.1 kemarin tuh kalau salah ada di angka 2 gigaan. Ini ada kenaikan 1 GB dan kemungkinan besar nanti kedepannya akan naik-naik juga. Jadi kita nggak usah khawatir mengenai sistem data ini. Oke, selanjutnya kita berbicara apa aja yang baru. Sebenarnya yang baru tuh nggak ada, cuman ada perbaikan bugs yang akhir-akhir ini gencar dialami oleh pengguna iPhone di luar sana. Dan bahkan gue alamin juga di iPhone 15 Pro gue yang gue udah update ke beta version, itu gue udah di fix juga di beta 4 kemarin. Nah di 17.1.2 ini juga di fix ya, sama kayak di 17.2 beta 4. Hanya aja fitur yang ada di 17.2 belum ada di 17.1.2 ini. Yang mana kalau kita cek di bagian WiFi ini ada beberapa pengguna yang mengalami isu bugs pada WiFi-nya. Jadi pada saat kita connect terus kita pakai browsing untuk main game atau apapun itu, dia akan disconnect otomatis dan kadang nggak connect lagi. Ada yang disconnect lalu reconnect, ada juga yang disconnect dan dia nggak connect lagi. Dan itu menurut gue cukup menyebalkan ya, karena gue juga mengalaminya di 15 Pro pas di 17.2 beta 3 kemarin, udah di fix di beta 4, dan ini 17.1.1 itu gue ngalamin juga dan udah di fix di 17.1 beta 2. Jadi sampai seharian ini gue pakai 17.1 beta 2 ini, alhamdulillahnya untuk wifi-nya itu nggak ada isu disconnect otomatis ya, jadi tetap stabil dan tetap bisa digunakan dengan baik untuk jaringan wifi dari iPhone XR gue ini. Jadi buat kalian yang ngalamin isu bugs pada jaringan wifi, gue sangat menyarankan untuk update ke 17.1.2 ini. Nah semisal kalau misalnya kalian udah update ke 17.1.2, saran gue jangan langsung dipakai. Jadi kalian bisa pergi aja ke wifi biar nanti nggak terjadi lagi isu bugs yang sama. Kita pergi ke bagian edit sini. Ini kan gue pakai wifi rumah gue, jadi kita akan reconnect lagi untuk wifi yang sering kita gunakan. Kita ke bagian edit. Nah ini ada beberapa jaringan wifi yang pernah kita koneksikan. Kita cari dulu wifi yang kita gunakan sekarang. Di sini minimalis 5G. Gue forget dulu. Kalau udah, kita balik lagi ke wifi-nya. Nonaktifin wifi-nya, aktifin. Kita pilih untuk wifi yang ingin kita gunakan dan yang udah kita forget tadi. Oke, yang ini kita masukin passcode-nya. Oke, passcode udah gue masukin dan ini udah connect lagi, aman. Jadi saran gue kalau misalnya kalian udah update ke 17.1.2, alangkah baiknya supaya tidak terjadi lagi bugs wifi kayak di sebelumnya, nggak ada salahnya kalian coba cara gue tadi. Tapi semisalkan kalian udah coba cara gue tadi dan masih sama aja ngalamin bugs kayak gitu, mungkin ada salah satu cara lagi. Caranya kalian tinggal reset aja untuk network settingnya. Kita pergi ke bagian general, scroll paling bawah, kita pilih transfer dan reset iPhone. Lalu kita pilih yang bagian reset di sini. Nah, tinggal pilih yang reset network setting. Jadi ini akan mereset segala macam jaringan yang pernah connect ke iPhone kalian. Nah, baru nanti kalian tinggal reconnect lagi untuk wifi-nya. Gue yakin dengan dua cara itu akan lebih optimal untuk mengatasi bugs di wifi tadi. Tapi harusnya kalau kalian udah update di 17.1 beta 2 ini, seharusnya sih isu bugs wifi tadi nggak akan muncul lagi. Isu bug selanjutnya yang beberapa orang alami itu ada pada bagian keyboard si iPhone-nya, yang mana kalau kita ketik ini dia tuh suka ngehang ya.
nggak muncul untuk kata atau kalimat yang kita mau ketik, dan dia ngehang gitu aja, stuck di bagian kursornya, dan nggak bisa ngelanjutin kata atau kalimat yang mau kita ketik selanjutnya. Dan sepertinya di 17.1.2 ini aman lah ya, nggak ada masalah pas gue ketik-ketik. Gue juga coba browsing, gue coba buka WhatsApp, dia pun nggak ada masalah, lancar-lancar aja, nggak ada kendala pada bagian keyboardnya. Walaupun di 17.1.1 atau di beta version sebelumnya tuh gue nggak ngalamin ya. Tapi ada beberapa pengguna di luar sana yang mengalami isu bugs pada keyboard iPhone ini. Jadi buat kalian yang ngalamin bugs kayak gitu, coba aja update ke 17.1 beta 2 ini. Siapa tahu masalah kalian bisa terselesaikan di sini. Isu yang ketiga yaitu mengenai overheat. Ya emang ini udah menjadi rahasia umum ya, yang mana di iOS 17 itu terkenal dengan isu overheatnya. Dari iOS 17 resmi, 0.1, 0.2, bahkan sampai 0.3 pun ada beberapa pengguna yang masih ngalamin itu. Di 17.1.1 ya emang nggak semuanya sih, tapi di device gue tuh masih aman-aman aja, nggak ada kendala. Cuman paling pada saat gue main game dia agak kerasa hangat aja. Nah di 17.1.2 ini gue cobain main game sedikit ya, karena emang gue kan pakai custom hosting yang mana ini akan lebih menghantarkan panas dibanding hosting yang originalnya. Jadi pas gue pakai sih so far aman-aman aja ya, device-nya ini nggak panas, si hostingnya juga masih terjaga suhunya. Gue juga coba update ke 17.1 beta 2 di iPhone 11 istri gue tanyain selama seharian ini dan memang nggak ada masalah juga untuk isu overheat. Jadi harusnya sih di 17.1.2 ini menjadi titik awal Apple untuk menghilangkan isu overheat tadi. Update selanjutnya ada pada bagian security patch ya, yang mana di 17.1.1 kemarin pun juga ada. Di 17.1.2 ini Apple memperkuat lagi, yang mana untuk kalian para pengguna iOS tentu akan terasa nyaman dan aman. Selain pada security patch, Apple juga kasih updatean ya pada WebKit-nya yang ada di iOS 17.1.2 dan juga iPadOS 17.1.2, yang mana pada saat pemrosesan konten web di Safari, Apple tuh kasih updatean security untuk konten-konten sensitif yang ada di dalamnya. Jadi ini penting banget buat kalian yang punya iPhone yang udah bisa update ke 17.1.2 ini. Yang mana keterangannya di sini ada available for iPhone XS and later. Jadi intinya untuk iPhone dengan chipset A12 Bionic ke atas akan kompatibel untuk mendapatkan security patch update ini. Updatean selanjutnya mungkin nggak ada lagi ya, paling kalau misalnya kalian buka aplikasi foto pada saat pertama kali update ke 17.1.2, itu akan muncul pop-up baru yang mana itu ada refresh yang ada pada album foto widget, ada patch album, ada pitch to crop, dan juga ada refresh customize memory pada foto-foto kalian. Oke, sekarang kita berbicara mengenai performance yang ada di iPhone ini yang udah di 17.1 beta 2. Dan ini adalah secondary device gua, jadi gua nggak begitu pakai secara mendetail iPhone ini. Tapi so far untuk penggunaan gua yang paling sosmed doang, dan gue biasa pakai iPhone ini untuk nge-game sesekali, itu aman-aman aja sih. Dari isu overheat nggak ada, dari scrolling segala macam itu nggak ada force close, nggak ada yang nge-crash, nggak ada yang hang, itu nggak ada sama sekali. Kalau kalian udah update di 17.1.2, coba deh share untuk penggunaan performance di iPhone kalian. Selanjutnya kita akan cek untuk Geekbench score-nya. Jadi gue udah coba tes juga untuk Geekbench score. Gue tes dulu untuk CPU score-nya. Jadi gue mendapatkan single core-nya tuh di angka 1278, multi-core-nya di angka 2244. Dan untuk GPU Metal score-nya gue mendapatkan di angka 8400. Seperti biasa ini cuma angka, jadi nggak akan berpengaruh signifikan ke penggunaan kalian. Jadi semua itu tergantung dengan penggunaan kalian sehari-hari seperti apa. Jadi cuma kalian yang bisa merasakan karena setiap device itu berbeda dan juga penggunaannya pasti berbeda. Oke, jadi itu dia untuk updatean di 17.1.2 ini. Nggak banyak perubahan dan bahkan nggak ada perubahan, cuman perbaikan bugs dan juga security update aja. Yang walaupun sebenarnya bisa dibilang nggak penting untuk update, tapi saran gue mending kalian update aja. Karena perbaikan bugs dan juga security update itu untuk gue pribadi justru lebih bermanfaat untuk keamanan iPhone kita. Dan untuk iOS selanjutnya, yang versi resminya di 17.2 itu kemungkinan ada di pertengahan Desember ya. Kalau nggak tanggal 11 mungkin 12. Tapi sebelum rilis yang 17.2 versi resmi, nanti akan ada beta 5 mungkin, atau biasanya sih langsung ke 17.2 RC. Nah, kemungkinan untuk yang versi RC itu ada di tanggal 6 atau 7 ya, baru yang versi resmi rilis officialnya tuh ada di 11 atau 12 Desember. Jadi kalian tinggal tungguin aja untuk updatean yang versi resminya atau versi betanya. Kalau kalian mau coba di 17.1.2 monggo, atau kalau mau langsung loncat ke 17.2 versi resmi, tungguin aja di pertengahan Desember nanti. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.